Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mengenai mata kuliah pengantar analisis real oleh kelompok 2. Next. Jadi di video kali ini, kami yaitu dari kelompok 2 dengan anggota Kurnia Chandra Veronisa dengan NIM 41014220003, kemudian saya sendiri Ananda Ferry Setiawan dengan NIM 41014220038, dan juga rekan kami Dian Manggaranti dengan NIM 41014220041. Thanks. Nah, untuk topik dari pembahasan di video kali ini yaitu mengenai teorema 1.3.11, kemudian ada teorema 2.1.8, dan yang terakhir adalah teorema 3.1.10. Nah, untuk yang pertama adalah teorema 1.3.11 yang berbunyi, himpunan bilangan rasional yang disimbolkan dengan Q merupakan himpunan denumerable atau tak hingga terhitung. Next. Nah, berikut ini merupakan pembuktian dari teorema berikut. Diketahui himpunan bilangan rasional yaitu Q, dan yang ditanyakan adalah bukti bahwa Q atau bilangan rasional itu merupakan denumerable atau tak hingga terhitung. Nah, untuk buktinya kita bisa tuliskan yaitu bilangan pecahan atau bilangan rasional yaitu 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya ada 1/2, ada 2/2, 3/2, 4/2, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa 1/1 itu merupakan bilangan rasional, kemudian 2/1 itu bilangan rasional, kemudian 1/2 dan seterusnya itu merupakan bilangan rasional. Tapi di sini perlu diketahui bahwa 4/2 itu bukan merupakan bilangan rasional. Kenapa? Next. Nah, 4/2 bukan merupakan bilangan rasional karena menurut definisi dari bilangan rasional sendiri itu merupakan M per N, di mana M dan N-nya itu anggota bilangan asli, dan FPB dari M, N itu sama dengan 1. Nah, 4/2 itu kan FPB-nya itu bukan 1, melainkan 2. Jadi dia bukan merupakan bilangan rasional, sehingga termuat pada enumerasi. Berarti untuk enumerasinya itu 1/1, 1/2, 2/1, 1/3, dan seterusnya. Kemudian kita misalkan G. G itu merupakan suatu fungsi yang memetakan bilangan asli kali bilangan asli ke bilangan rasional positif. Dari definisikan sebagai fungsi G dengan pasangan berurutan M, N itu sama dengan M per N untuk setiap pasangan berurutan M, N sedemikian sehingga N bilangan asli kali bilangan asli. Maka fungsi G itu merupakan surjeksi namun bukan injeksi. Kenapa? Karena fungsi G 1,2 itu akan sama dengan 2/4. Jadi kalau kita lihat di fungsinya itu kan pasangan berurutan M, N itu definisikan sebagai M per N. Nah, kalau G 1,2 itu kan berarti M-nya 1, N-nya 2, jadi 1/2. Sedangkan untuk yang 2/4 itu kan M-nya 2, N-nya 4, berarti sama-sama 1/2. Jadi kan kalau yang injeksi itu fungsi 1 itu tidak boleh memetakan ke kodomen yang sama. Tapi kalau untuk surjeksi itu kan fungsi pada, jadi boleh. Next. Nah, karena fungsi F itu memetakan N ke bilangan asli kali bilangan asli, dan juga G itu juga fungsi N kali N memetakan ke bilangan rasional positif itu merupakan surjeksi, maka G bundaran F itu N ke bilangan rasional positif juga surjeksi. Akibatnya berdasarkan teorema 1.3.10 yaitu yang berbunyi jika S terhitung maka terdapat surjeksi atau fungsi pada dari bilangan asli pada S. S di sini itu merupakan semesta. Jadi bilangan rasional positifnya itu pasti terhitung. Nah, dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa bilangan rasional yang negatif itu juga terhitung dengan langkah yang sama seperti pada membuktikan bilangan rasional yang positif. Nah, kemudian berdasarkan contoh 1.3.7 yang C, yang berbunyi jika A dan B itu himpunan denumerable atau tak hingga terhitung, dan A irisan B itu bilangan kosong, maka A gabungan B atau union juga denumerable. Nah, sehingga bilangan rasional itu didefinisikan sebagai bilangan rasional
positif gabungan dengan nol, gabungan dari bilangan rasional yang positif. Itu juga pasti terhitung. Nah, karena bilangan rasional itu superset dari bilangan asli dan bilangan asli itu tak hingga, maka berdasarkan teorema 1.3.5 yang B yang berbunyi, asumsikan bahwa S dan T itu adalah suatu himpunan dan T itu merupakan subset dari S. Jika T itu adalah suatu himpunan tak hingga, maka S itu adalah suatu himpunan tak hingga juga. Sehingga untuk bilangan rasional itu juga tak hingga. Jadi dapat disimpulkan bahwa Q atau bilangan rasional itu merupakan himpunan denumerable atau tak hingga terhitung. Nah, untuk selanjutnya akan dibuktikan teorema yang kedua oleh rekan saya Dian Manggaranti. Kepadanya saya silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 2.1.8. Yang pertama untuk bagian A, jika A elemen dari himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. B, 1 lebih dari 0, dan C, jika N elemen dari himpunan bilangan asli, maka N lebih dari 0. Buktinya bagaimana? Yaitu sebagai berikut. Untuk bagian yang A, diketahui jika A elemen dari himpunan bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Ditanya bukti dari teorema tersebut. Nah, berdasarkan dari sifat trikotomi yang berbunyi, jika A elemen dari himpunan bilangan real, maka salah satu dari berikut ini berlaku. A elemen dari P, A sama dengan 0, negatif A elemen dari P. Sehingga, jika A itu tidak sama dengan 0, maka dapat dipastikan bahwa A elemen dari P atau negatif A elemen dari P. Dan berdasarkan dari sifat urutan 2.1.5 bagian 2, jika A, B elemen dari P, maka A dikalikan B elemen dari P. Sehingga diperoleh, jika A elemen dari P, maka A kuadrat sama dengan A dikalikan A elemen dari P. Nah, di sini jelas bahwa A kuadrat itu akan lebih dari 0. Kemudian, jika negatif A itu elemen dari P, maka akan dibuktikan bahwa negatif A dikalikan dengan negatif A sama dengan A kuadrat, itu akan menjadi elemen dari P itu sendiri. Nah, akan dibuktikan bahwa negatif A dikalikan negatif A sama dengan A kuadrat elemen dari P. Buktinya, yang pertama dengan menggunakan identitas penjumlahan, diperoleh negatif A dikalikan negatif A sama dengan negatif A ditambah 0 dikalikan negatif A ditambah 0. Ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan negatif A ditambah 0 dikalikan A, kemudian dikalikan dengan negatif A ditambah 0 dikalikan A. Hal ini berdasarkan teorema 2.1.2 bagian yang C. Kemudian ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A akan sama dengan negatif A ditambahkan 1, kemudian ditambahkan dengan negatif 1, lalu dikalikan dengan A, baru dikalikan dengan negatif A, ditambah 1, ditambah negatif 1, dikali A. Hal ini berdasarkan dengan sifat inverse. Kemudian ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan negatif A ditambah 1 dikalikan A ditambah negatif 1 dikali A. Kemudian dikalikan dengan negatif A ditambah 1 dikali A ditambah negatif 1A. Hal ini merupakan representasi dari sifat distributif. Kemudian akan ekivalen juga dengan negatif A dikalikan dengan negatif A sama dengan negatif A ditambah A ditambah negatif 1A. Kemudian dikalikan dengan negatif A ditambah A ditambah negatif 1 dikalikan A, yang merupakan sifat dari identitas perkalian. Kemudian ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan negatif A ditambah dengan A ditambah dengan negatif 1 dikalikan A, lalu dikalikan dengan negatif A ditambah A ditambah negatif 1A, yang merupakan sifat asosiatif. Di mana teorema 2.1.2 yang C tadi itu berbunyi, jika A itu elemen dari himpunan bilangan real, maka A dikalikan 0 akan sama dengan 0.
lanjutan dari bukti tadi, menggunakan sifat inverse, maka akan ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan 0 ditambah negatif A dikali A. Lalu dikalikan dengan 0 ditambah negatif 1 dikalikan A. Kemudian dengan menggunakan sifat identitas penjumlahan, ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan negatif 1A dikali negatif 1A. Dengan menggunakan sifat asosiatif, maka akan ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan negatif 1 dikalikan negatif 1 dikalikan A dikali A. Untuk langkah selanjutnya, yakni langkah dari depan, maka akan ekivalen dengan negatif A dikalikan dengan negatif A sama dengan negatif dikalikan negatif 1 dikalikan A dikalikan A. Ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 baru ditambahkan dengan 0 dikalikan A kuadrat yang merupakan sifat identitas penjumlahan. Kemudian menggunakan sifat inverse dan sifat asosiatif, maka akan diperoleh negatif A dikalikan negatif A akan sama dengan negatif dikalikan negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah 1 dikalikan dengan A kuadrat. Kemudian menggunakan sifat inverse, ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan A kuadrat. Untuk lanjutan dari bukti ini, ekivalen dengan negatif A dikalikan dengan negatif A sama dengan 1 dikali A kuadrat. Hal ini menggunakan identitas penjumlahan. Kemudian ekivalen dengan negatif A dikalikan negatif A sama dengan A kuadrat menggunakan identitas perkalian. Maka terbukti bahwa negatif A dikalikan negatif A sama dengan A kuadrat akan lebih dari 0. Jadi terbukti bahwa jika A itu elemen dari himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Kemudian untuk bagian yang kedua, di sini kita akan membuktikan bahwa 1 itu lebih dari 0. Bagaimana buktinya? Nah, misalkan 1 itu elemen dari P berdasarkan sifat urutan 2.1.2 yang berbunyi A, B elemen dari P, maka A dikalikan B elemen dari P juga. Dan definisi M3 sehingga 1 dikuadratkan akan sama dengan 1 dikali 1 elemen dari P. Dan berdasarkan sifat identitas perkalian, maka 1 kuadrat sama dengan 1 yang merupakan elemen dari P. Nah, kemudian berdasarkan teorema 2.1.8 bagian A yang berbunyi jika A elemen dari himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Ini adalah teorema yang kita buktikan sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan bahwa 1 lebih dari 0. Jadi terbukti bahwa 1 lebih dari 0. Selanjutnya untuk bagian yang C, di sini kita akan membuktikan bahwa jika N elemen dari himpunan bilangan asli, maka N lebih dari 0. Bagaimana buktinya? Dengan menggunakan induksi matematika. Nah, misalkan Pn dengan P elemen dari himpunan bilangan asli, maka N lebih dari 0. Selanjutnya, akan dibuktikan P1 benar. P1 dengan 1 elemen dari himpunan bilangan asli, dan berdasarkan teorema 2.1.8 yang B, dengan bunyinya yaitu 1 lebih dari 0, maka 1 elemen dari P. Jelas, P1 lebih dari 0 benar. Selanjutnya, asumsikan PK benar untuk K elemen dari himpunan bilangan asli. PK dengan K elemen dari himpunan bilangan asli, maka K elemen dari P benar. Ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Nah, berdasarkan sifat urutan 2.1.5, jika A, B elemen dari P, maka A plus B juga elemen dari P. Karena 1 elemen dari P dan K elemen dari P, maka K plus 1 elemen dari P. Jadi terbukti bahwa jika N
elemen dari himpunan bilangan asli, maka N lebih dari 0. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teorema 3.1.10 yang berbunyi, misalkan Xn adalah barisan bilangan real dan X anggota bilangan real, jika An adalah barisan bilangan real di mana Xn sama dengan 0, dan untuk suatu C positif dan M anggota bilangan asli, berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari atau sama dengan C dikali An untuk setiap N lebih dari atau sama dengan M, maka lim Xn sama dengan X. Next. Baik, selanjutnya yaitu bukti. Diketahui lim An sama dengan 0, maka real positif dengan An lebih dari 0 dan C lebih dari 0. Terdapat M anggota bilangan asli, sedemikian sehingga berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari atau sama dengan C dikali An untuk setiap N lebih dari atau sama dengan M. Ditanya bukti teorema 3.1.10. Misalkan diberikan epsilon positif. Karena lim An sama dengan 0, maka terdapat bilangan asli K sama dengan K dikali epsilon per C, sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K, berlaku An sama dengan nilai mutlak An dikurangi 0, kurang dari epsilon per C. Sehingga untuk N lebih dari atau sama dengan K dan N lebih dari atau sama dengan M, maka nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari atau sama dengan C dikali An kurang dari C dikali epsilon per C sama dengan epsilon. Karena epsilon positif sebarang, maka lim Xn sama dengan X. Sehingga teorema 3.1.10 terbukti. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari pembuktian teorema yang berada pada buku Bartel, analisis pengantar real. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari mata kuliah pengantar analisis real. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.